Selamat siang kepada seluruh peserta dan juga hadirin yang menyaksikan babak pertandingan ini melalui live stream di YouTube. Saya, Gaby, akan menjadi juri sekaligus memoderasi perdebatan hari ini dengan mosi Dewan ini percaya bahwa gerakan feminis harus secara aktif melawan adanya zona-zona atau peraturan yang khusus dibuat untuk perempuan. Contoh, kuota khusus perempuan dan gerbong khusus perempuan. Tim pro pada hari ini adalah tim dari Unpad B. Untuk memulai perdebatan hari ini, saya akan panggilkan pembicara pertama dari tim pro, yaitu Indriana Rusmaji, untuk dapat memulai pidatonya. Halo, apakah saya jelas? Ya, terdengar jelas. Apakah UB bisa mendengar Indriana? Bisa. Oke, sip. Oke, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, tim pro percaya bahwa sebagai gerakan sosial, ya harus menjadi prioritas Anda bukan hanya benefit-benefit pragmatis yang mungkin bisa di-generate dari gerakan-gerakan sosial. Kami percaya secara ideal yang menjadi konsep dari gerakan sosial adalah bagaimana Anda dapat secara berhasil mengubah prekonsepsi baik maupun itu gerakan sosial dalam ras ataupun gender. Kami percaya gerakan sosial tujuan idealnya adalah bagaimana mereka bisa mengubah konsepsi di dalam sistem secara khusus sistem patriarkal sehingga dapat memberdayakan wanita atau malah melihat wanita menjadi equal atau setara dengan manusia. 2 poin yang akan saya bawa di dalam pidato saya. Yang pertama adalah mengapa secara filosofi gerakan afirmatif seperti zona khusus atau peraturan khusus tidak akan berkontribusi pada gerakan feminis yang sustainable atau berkelanjutan. Yang kedua adalah apa yang menjadi mekanisme dan apa yang seharusnya digerakkan oleh gerakan feminis. Yang pertama adalah mengapa secara filosofi gerakan afirmatif tidak akan berujung pada akhir yang sustainable. Seperti yang sudah saya jelaskan, konteks atau tujuan dari gerakan feminis pada dasarnya adalah untuk memberdayakan wanita. Bagaimana gerakan feminis ini bisa mengubah konsepsi ada di dalam masyarakat bahwa wanita adalah gender yang inferior menjadi setara dengan manusia. Seperti contohnya adalah gerakan feminis harus mengubah konsepsi atau notion di dalam masyarakat masyarakat patriarkal secara khusus bagaimana wanita adalah gender yang capable atau cukup setara dan memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki baik dalam segi politik ataupun kegiatan ekonomi dan hal-hal sosial lainnya. Namun pertanyaannya adalah apakah gerakan afirmatif dapat memberikan konsepsi tersebut ataukah pesan yang disampaikan oleh affirmative action bisa sama atau seideal dengan apa yang dicanangkan oleh gerakan feminis? Kami berkata tidak. Untuk mengerti konteks tersebut, Anda harus mengerti apa yang dimaksud dengan affirmative action atau zona-zona khusus. Jika kita berbicara tentang memberikan kuota atau peraturan khusus bagi wanita secara khusus di parlemen, yang akan Anda akan melihat bahwa representasi wanita yang kemungkinan besar akan terpilih menjadi bagian dari kuota tersebut adalah bukan berdasarkan merit atau berdasarkan kemampuan, tapi bagaimana mereka datang dari kelompok yang privilege seperti contohnya Puan Maharani, seperti contohnya yang juga datang dari keluarga yang politik. Jika kita lihat kuota khusus pada parlemen, representasi wanita yang diambil akan dihitung berdasarkan bagaimana mereka memiliki koneksi yang cukup erat dengan background mereka di dalam politik atau orang-orang yang datang dengan privilege. Hal ini berarti ketika wanita bisa berpartisipasi dalam politik seperti contohnya karena adanya kuota tersebut, hal ini bukan hanya pertama memberikan perspektif pada masyarakat umum bahwa wanita bisa masuk atau dapat berpartisipasi dalam politik bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena adanya kuota dan koneksi mereka dengan political background. Namun yang kedua, kami juga percaya bahwa sebenarnya political atau outcome yang ada yang digenerasikan dari
representasi wanita sebagai bagian dari kota tersebut juga merupakan policy yang sebenarnya sangat questionable. Mengapa hal tersebut bisa saya akan menjelaskan bagaimana seperti contohnya politisi wanita seperti contohnya di dalam parlemen, ketika mereka mencoba untuk berpartisipasi sebagai policy makers, kami percaya sebenarnya di dalam parlemen yang sangat majority masih di drive out dengan gender laki-laki, sebenarnya suara mereka tidak begitu didengar ataupun tidak dominan itu. Dalam maksudnya adalah society akan tetap melihat bahwa wanita pada esensinya adalah gender yang hanya bisa berpartisipasi di dalam suatu hal apabila gender laki-laki involved dalam hal tersebut, karena affirmative action pasti datangnya adalah dari policy-policy di pemerintahan atau di parlemen yang memberikan kuota-kuota khusus kepada wanita yang pada dasarnya mayoritasnya adalah dipimpin oleh pria. Hal ini memberikan konsepsi bukan hanya wanita adalah gender yang tidak dapat melakukan sesuatu jika tidak dipimpin oleh pria, namun dua adalah wanita adalah konsep wanita selalu menjadi gender yang needy dan tidak capable dan tidak equal dengan pria. Kami percaya itu tidak sesuai dengan tujuan ideal apa yang ingin dikonsepsikan oleh gerakan feminis. Namun yang ketiga, hal ini akan menjadi distraksi bagi diskurs di dalam masyarakat. Karena ketika adanya affirmative action ini, zona-zona khusus, gerbong-gerbong khusus, adanya sense of fake belief di mana masyarakat percaya bahwa sebenarnya di dalam status quo wanita sudah tidak diopres. Dalam maksudnya adalah mereka melihat realita bahwa wanita sudah mendapat affirmative action, mereka tidak memerlukan kemajuan ataupun situasi lebih adil bagi wanita karena mereka merasa sudah adanya affirmative action yang dapat seakan-akan memberi pandangan bahwa wanita sudah tidak diopres. Apa yang ingin kami capai? Kami percaya sebagai tim pro dan sebagai tim gerakan feminis, apa yang seharusnya dilakukan adalah secara aktif point out atau membuat diskursus diskusi dalam sosial media seperti contohnya untuk nge-point out bahwa adanya sistem patriarkal yang sangat buruk. Bagaimana wanita sekarang masih sangat diopres, seperti cerita-cerita pengalaman wanita yang mengalami sexual harassment seperti contohnya. Kami percaya apa yang harusnya dilakukan oleh gerakan feminis di dalam konteks historikal juga adalah secara aktif nge-point out sistem yang sangat buruk, sistem patriarkal, dan juga untuk mengedukasi masyarakat tentang dan awareness tentang bagaimana perempuan saat sekarang meskipun ada affirmative action sangat tidak cukup dan perlu adanya reformasi yang diekspektasikan dapat membuat wanita secara ideal equal dengan pria. Kami percaya yang harus dilakukan secara gerakan feminis tidak mendukung affirmative action karena konsepsi yang bahwa wanita tetap memerlukan pria ataupun wanita needy dan tidak equal. Kami percaya kami harus sebagai gerakan feminis harus tetap sustainable dalam call out sistem yang sangat patriarkal ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pemerintah. Selanjutnya saya undang pembicara pertama dari tim kontra, UBB, yaitu Rahmi, untuk membuka kasus bagi tim oposisi. Ini terdengar? Ya, di aku terdengar. Tim U4 apakah terdengar? Kedengaran. Oke. Sip. Sebagai tim oposisi, kami mendukung zona-zona khusus perempuan ini. Kenapa? Karena kami sebagai feminis yaitu kami ingin adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan mengurangi pelecehan pada perempuan baik secara verbal maupun fisik. Program feminis yang ada saat ini yang tidak dijelaskan oleh tim pemerintah yaitu di masyarakat saat ini feminis sudah mulai diterima di masyarakat. Masyarakat juga sudah mulai mengenal tentang feminis. Namun hal yang perlu diingat di sini adalah masih banyak juga masyarakat yang tidak mendukung atau bahkan tidak tahu menahu mengenai gerakan feminis sama sekali. Selain itu juga masih banyak masyarakat yang memiliki pola pikir
bahwa laki-laki masih jauh lebih superior dibandingkan perempuan. Inilah yang ingin kami rubah dari keadaan saat ini. Kami sebagai tim oposisi ingin masyarakat menjadi tindakan feminis. Kami sebagai tim oposisi percaya bahwa dengan mendukung adanya zona khusus perempuan ini tidak akan bertentangan dengan tujuan feminis, yaitu dengan menuntut adanya kesetaraan gender. Namun justru akan sejalan dengan tujuan kami yang akan saya jelaskan dalam argumen nanti. Namun yang perlu dilihat di keadaan saat ini yaitu, jika melihat kondisi saat ini, meskipun telah banyak wanita yang dipandang di masyarakat, telah banyak tokoh wanita di masyarakat yang mampu membuktikan bahwa mereka adalah laki-laki, telah banyak masyarakat yang mulai mengenal gerakan feminis seperti yang saya sebutkan tadi, masih tetap banyak diskriminasi yang terjadi, masih tetap banyak pelecehan yang terjadi pada wanita. Bahkan ketika kami sebagai gerakan feminis telah berusaha keras untuk menyampaikan nilai-nilai kami, tetap saja semua diskriminasi dan pelecehan itu tetap terjadi. Tim pemerintah pun harus menjelaskan maksud dari secara aktif di sini. Apakah contohnya ketika sekarang telah ada posisi wanita di gerbong kereta, mereka akan paksa tutup karena mereka menentang ini? Maka ini sama saja dengan mereka menyamaratakan bahwa semua wanita sudah kuat, semua wanita sudah independen. Kalau itu yang mereka inginkan, maka menurut tim oposisi, mereka sama saja tidak mendukung gerakan feminis dan justru bertentangan dengan nilai feminis itu sendiri. Nah, mereka mengorbankan wanita-wanita yang butuh perlindungan ini, Dewan terhormat. Tujuan kami di sini sebagai feminis ingin mengenalkan nilai-nilai feminis dan memperjuangkan kesetaraan gender dan nilai kami di masyarakat, namun tanpa melawan peraturan khusus perempuan. Argumen saya yang pertama yaitu, kenapa kami tidak ingin melawan peraturan khusus perempuan? Karena yang pertama mempermudah untuk menyampaikan nilai feminis di masyarakat. Saat ini, ketika feminis semakin berusaha untuk menyampaikan nilai-nilainya di masyarakat, yang semakin berusaha untuk membuktikan kemampuan kami sebagai wanita, maka semakin banyak pula pihak-pihak yang menentang dan bahkan secara terang-terangan menolak nilai feminis kami. Hal ini membuktikan bahwa bahkan dari awal wanita dan feminis sudah terdiskriminasi akibat pola pikir masyarakat yang memang dari awal patriarki. Sehingga tidak peduli apapun seorang wanita, mereka akan tetap menganggap derajat laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Inilah yang kami sayangkan yang terjadi di masyarakat. Mereka berkata bahwa wanita yang masuk ke dalam parlemen merupakan pihak yang memiliki privilege seperti Puan Maharani. Tapi mereka lupa bahwa bahkan Puan Maharani sekalipun tidak akan terpilih. Ia belajar bahkan hingga S2 untuk kemudian terjun ke politik selama bertahun-tahun sehingga ia terpilih di parlemen. Tapi kalaupun ada wanita yang menggunakan koneksi, saya percaya tetap tidak apa-apa dengan terhormat. Kenapa? Karena akhirnya setidaknya kalian punya kesempatan untuk masuk ke dalam parlemen. Sehingga menurut kami tetap tidak apa-apa mendukung kuota khusus perempuan di parlemen, karena setidaknya tetap ada perwakilan dari wanita di parlemen yang nantinya bisa membuktikan bahwa wanita mampu secara dan laki-laki. Oleh karena itu, kami sebagai tim oposisi mendukung adanya zona khusus perempuan. Sebagai contoh adanya di parlemen tadi. Kami akan menggunakan kuota tersebut. Namun yang perlu dicatat di sini adalah, meskipun kita menggunakan kuota tersebut di parlemen, bukan berarti kita tidak mampu menduduki parlemen tanpa kemampuan kita sendiri. Namun hal ini seperti yang saya jelaskan tadi terjadi karena adanya diskriminasi di masyarakat dari awal. Sebagai contoh, suatu wilayah terkadang ada kandidat pria dan wanita. Yang pria ini memiliki kemampuan yang kurang baik dibandingkan wanita. Namun karena adanya doktrin patriarki di masyarakat, ini yang membuat akhirnya wanita tidak terpilih walaupun dia lebih bagus daripada laki-laki. Oleh karena itu, setidaknya dengan adanya kuota khusus perempuan, wanita mempunyai kesempatan untuk masuk terlebih dahulu ke parlemen. Pada akhirnya, kinerja yang akan kita lakukan tidak akan menggunakan bantuan siapapun. Tingkat kinerja yang kita berikan nantinya akan murni dari hasil kerja kita sendiri. Inilah yang menurut kami sebagai tim oposisi langkah yang tepat untuk menyuarakan gerakan feminis dan membuktikan bahwa wanita bisa setara dengan laki-laki. Sehingga jika tim pemerintah berkata bahwa dengan menggunakan kuota khusus perempuan tidak sejalan dengan nilai feminisme, maka jawabannya tidak, karena memang kondisi perempuan yang memang menjadi minoritas dan termarginalisasi. Karena jika tujuan kita berdua adalah untuk mengirim naratif bahwa wanita merupakan sosok yang kuat pada masyarakat, cara dilakukan bukan dengan menghapus zona atau melawan zona spesial. Karena memang zona itu ada akibat ada diskriminasi yang terjadi, sehingga zona spesial ini yang dapat membantu wanita-wanita lain yang belum siap untuk menjadi independen itu atau sekuat itu. Karena pada dasarnya hal tersebut butuh proses, dan kita sebagai feminis tidak berhak merebut hak zona spesial itu dari wanita yang diterima. Yang kedua, kami tidak mau progres feminis yang sudah ada malah jadi terganggu atau malah mundur. Mengapa? Karena jika dalam kasus sistem pemerintah di mana mereka akan secara aktif melawan adanya zona khusus perempuan, ini justru akan menimbulkan perspektif baru dari pemerintah dan masyarakat, terutama laki-laki, bahwa kita sebagai feminis adalah pihak yang anarkis dan kasar. Hal ini nantinya justru akan menimbulkan konflik baru. Ketika progres yang sudah ada sekarang, yaitu sebagian masyarakat sudah mulai menerima dan menolak feminis, melihat tindakan kami yang menolak secara aktif zona khusus perempuan ini,
mereka akan berpikir bahwa feminis adalah gerakan yang tidak terstruktur dan anarkis. Kemungkinan terburuknya adalah bahkan orang-orang yang tadinya pro-feminis, mulai mengenal feminis, mulai mau mendukung feminis, akan mundur menolak feminis dan bahkan menolak gerakan itu sama sekali. Oleh karena itu, kami sebagai feminis ingin melakukan tindakan yang strategis dan bijak. Sebagai tim oposisi, kami ingin berada di status quo dengan tetap menyuarakan suara kita, menjunjung kesetaraan, dan bahkan menaikkan isu kita ke parlemen. Karena sekali lagi, sebagai feminis, kita harus bisa melihat bahwa proteksi yang kita berikan untuk perempuan-perempuan di masyarakat ini masih sangatlah rendah. Kita sebagai feminis belum sebesar itu, belum semampu itu, belum seberkuasa itu untuk memberikan proteksi secara menyeluruh bagi seluruh wanita. Sehingga setidaknya dengan adanya zona ini, ada alternatif lain bagi perempuan-perempuan yang tidak bisa kita jaga sebagai feminis. Oleh karena itu, kami merasa bahwa dengan adanya zona ini justru akan membantu kita untuk menjaga wanita-wanita yang lain ketika kita tidak memiliki kedudukan yang terlalu besar di masyarakat. Itulah zona spesial ini ada sebagai bentuk kesadaran dan kepedulian pemerintah karena melihat adanya kesenjangan sosial dan gender. Sehingga menurut tim kami, tidak apa-apa untuk tetap menggunakan zona spesial ini. Maka yang harus dibuktikan oleh tim pemerintah adalah bagaimana masalah feminis, masalah gender, masalah diskriminasi, patriarki ini akan selesai di kasus mereka ketika mereka sendiri menjadi anarkis dan menolak intensi baik dari pemerintah yang nantinya justru akan mengirimkan ke masyarakat bahwa feminis adalah gerakan yang anarkis. Oleh karena itu, kami sebagai tim oposisi bangga untuk menolak mosi ini. Terima kasih kepada pembicara pertama tim oposisi. Untuk melanjutkan kasus dari tim pemerintah, saya undang pembicara kedua, Azalia. Aku akan set timer dulu. Saya akan mulai dari 3, 2, 1. Saya tidak mengerti kenapa aksi feminis yang menentang aksi afirmatif langsung menjadi sebuah aksi anarkis. Ini merupakan lompatan argumen yang sangat jauh dari sisi oposisi dan tidak pernah dijelaskan juga mengapa tiba-tiba feminis di dunia proposisi akan tiba-tiba menjadi anarkis. Maka jangan terlalu dengarkan klaim-klaim mereka bahwa aksi feminisme akan menjadi sebuah kelompok yang anarkis kan. Semua respon saya terhadap argumen-argumen oposisi akan saya integrasikan dalam argumen saya karena sebenarnya mereka hanya membawa satu poin kan, kalau feminis susah diterima di masyarakat maka tidak boleh menentang pemerintah. Saya akan membahas 2 poin di speech saya. Pertama, mengapa aksi afirmatif akhir-akhirnya akan menjadi bumerang terhadap wanita, dan kedua, mengapa aksi afirmatif bahkan dalam skenario terbaik mereka masih tetap tidak cukup bagi wanita, terlebih wanita-wanita di akar rumput. Pertama, aksi afirmatif sebagai bumerang terhadap wanita. Sebenarnya ada 2 sifat eksklusif terhadap aksi afirmatif. Pertama, aksi afirmatif selalu fokus terhadap bantuan terhadap wanita, dan kedua, itu selalu fokus terhadap representasi wanita. Kenapa fokus terhadap bantuan itu buruk? Dengan aksi afirmatif yang selalu membantu wanita, akan terjadi narasi-narasi bahwa kan ada kuota untuk wanita, kan ada gerbang untuk wanita. Para pria atau grup konservatif anti-feminis akan percaya bahwa wanita sudah tidak lagi didiskriminasi dan sudah cukup representasi sekarang. Padahal, pembicara sebelum saya sudah menjelaskan bahwa sifat dari aksi afirmatif adalah impact-nya berskala kecil. Misalnya hanya ada di lingkungan kantor atau lingkungan politik tertentu, ada di gerbong kereta misalnya, dan bersifat temporer, yang berarti saat sudah tidak berada di lingkungan tersebut, aksi afirmatif tersebut juga tidak berlaku. Berarti proteksi yang diberikan aksi afirmatif bukanlah proteksi absolut yang akan selalu ada dimanapun wanita itu berada kan. Lebih parah lagi, pria atau grup anti-feminis atau konservatif malah merasa mereka yang terdiskriminasi karena aksi afirmatif yang diberikan terhadap wanita. Karena mereka merasa bahwa misalnya suatu jabatan yang seharusnya bisa untuk mereka malah diambil oleh kuota wanita kan. Apa dampaknya? Sangat tidak mungkin bagi aktor-aktor tersebut, konservatif, sentris, atau para pria, untuk mau berpartisipasi dalam diskusi mengenai diskriminasi terhadap wanita. Jika oposisi sadar bahwa masalah dari feminisme adalah orang-orang tidak mau berdiskusi, ini masalah yang makin parah di mereka. Karena jika ada diskusi tersebut, jika ada diskusi yang membicarakan feminisme, misalnya dengan mudah orang-orang ini akan beri label bahwa wanita ini SJW dan feminazi jangan didengarkan, terlalu radikal. Mengapa diskusi itu penting dan mengapa hanya bisa terjadi di proposisi? Sebagai feminis atau wanita pada umumnya, tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan feminisme atau perlindungan dan penerimaan terhadap wanita juga masih membutuhkan support yang besar, termasuk dari pria dan kaum-kaum sentris kan. Mengapa?
Karena feminisme seperti pergerakan sosial lainnya merupakan ideologi yang fokus terhadap ide-ide. Sehingga kemajuannya sangat tergantung pada kemauan orang-orang untuk terbuka menerima dan mendiskusikan ide-ide dalam ideologi tersebut. Ini mengapa diskusi sangat penting dan ini mengapa diskusi sangat sulit terjadi dalam sisi mereka. Perlu diketahui juga bahwa dasar dari aksi diskriminatif yang dilakukan oleh orang-orang sentris atau konservatif misalnya bukanlah karena orang-orang ini secara sembarangan ingin diskriminasi atau tanpa alasan kan. Namun dasarnya adalah karena orang-orang ini percaya konsepsi yang salah atau miskonsepsi terhadap perempuan dan ada bias atau preconceived notions yang tidak pernah dibahas atau dibidas sebelumnya dan harus dibidas dalam diskursus feminisme kan. Ini mengapa diskursus dan partisipasi terhadap perempuan menjadi sangat penting. Di sisi oposisi, wanita yang mendapat benefit dari aksi afirmatif akan selalu undervalued atau dikerdilkan achievement-nya oleh laki-laki karena mereka melihatnya hanya sebagai ini dia jadi CEO juga gara-gara dibantuin kok, bukan karena mereka pintar atau bukan karena mereka well deserved ini. Ini hasil yang terjadi jika aksi afirmatif terlalu fokus terhadap representasi dan terlalu fokus untuk hanya memberikan bantuan terhadap wanita. Bahkan jika wanitanya sudah sehebat apapun, tetap tidak akan dikreditkan hasil kerja mereka kan. Kedua, mengapa fokus representasi wanita tidak benar sebagai dasar aksi afirmatif? Pembicara sebelum saya telah menjelaskan bahwa biasanya representasi tersebut memprioritaskan privilege. Misalnya seperti Puan Maharani yang memiliki koneksi kakeknya Soekarno. Bagaimana aksi afirmatif hanya saya akan memperluas argumen ini, dan saya akan berkata bahwa aksi afirmatif hanya memengaruhi sangat sedikit wanita. Biasanya aksi afirmatif terjadi di kantor-kantor internasional, misalnya McKinsey atau The Body Shop, yang memiliki suatu kepedulian untuk terlihat politically correct atau mau terlihat seperti women-friendly workplace. Kantor ini yang sebenarnya sifatnya sudah ingin menuju progresif. Apa masalahnya? Tidak semua wanita bekerja di situ kan. Jika kita membicarakan konteks Indonesia, sebenarnya lebih banyak wanita-wanita grassroots atau wanita-wanita akar rumput yang berlindung kepada ibu-ibu PKK misalnya, yang mereka sangat-sangat dekat terhadap komunitasnya misalnya. Aksi afirmatif yang terjadi di politik ataupun di kantor-kantor ini tidak sama sekali akan mengaruhi mereka. Jikapun ada aksi afirmatif politik di mana Puan Maharani misalnya menjadi seorang ketua DPR, fokusnya bukan untuk sudah ada representasi, tetapi fokusnya malah harusnya apakah Puan Maharani sudah memberikan polisi-polisi yang akan membantu wanita. Namun dengan adanya aksi afirmatif, fokus terhadap representasi berhenti. Atensi, check and balance, dan diskursus terhadap polisi-polisi wanita ini akan berhenti di mana sudah ada seorang representasi wanita. Padahal seharusnya saat ada representasi wanita di DPR tersebut, diskursus harusnya semakin mendalam, karena disinilah di mana wanita-wanita itu harusnya mendemand untuk hak-hak mereka dipedulikan terhadap ketua DPR tersebut. Fokusnya tidak seharusnya pada representasi kita, namun harusnya fokusnya adalah apakah polisinya akan dipaskan. Namun jika sekarang mari ke kasus selanjutnya, mari ke kasus terakhir kami yang akan menjelaskan mengapa aksi afirmatif yang berfokus pada representasi ini tidak akan membantu. Kita sadar bahwa kita hidup di bawah sistem patriarki yang selalu akan memprioritaskan pria kan. Berarti aksi afirmatif yang akan diberikan kepada wanita-wanita ini akan selalu diberikan dari perspektif laki-laki, perspektif yang sama sekali tidak mengerti kesedihan atau perjuangan-perjuangan wanita yang harus dihadapi sehari-hari. Karena pada dasarnya pria tidak tahu bahwa untuk seorang wanita berjalan kaki malam-malam memakai baju yang sudah rapi saja itu suatu hal yang sudah sangat mengerikan. Aksi afirmatif yang diberikan kepada wanita-wanita ini akan selalu datang dari perspektif laki-laki yang tidak pernah mengalami kesedihan-kesedihan atau struggle-struggle tersebut. Jadi, bahkan di sisi mereka, jika ada aksi afirmatif, saya rasa aksi afirmatif yang ada tidak ideal dan tidak benar-benar menyelesaikan masalah pelecehan atau diskriminasi terhadap perempuan. Hanya satu cara menyelesaikan diskriminasi terhadap perempuan. Itu adalah men-challenge ide-ide yang sudah ada, yang orang-orang sudah miliki. Di bawah kita yakin bahwa setidaknya tidak ada kaum-kaum sentris atau laki-laki yang akan meng-attack feminis atau wanita-wanita. Karena wanita-wanita dilihat seperti dimanjakan oleh pemerintah. Akhirnya orang-orang ini bisa lebih terbuka untuk diskusi. Mereka tidak melihat wanita sebagai kaum-kaum needy, tapi mereka ingin berpartisipasi. Mengapa kaum wanita ini sangat membutuhkan bantuan atau sangat membutuhkan emansipasi. Inilah di mana diskusi terjadi dan inilah bagaimana kita bisa mengakhiri diskriminasi dan pelecehan-pelecehan terhadap wanita secara dalam dan tidak hanya memberikan solusi-solusi temporer seperti aksi afirmatif. Oleh karena itu, for proposition. Terima kasih kepada pembicara kedua tim pemerintah. Selanjutnya untuk melanjutkan kasus tim oposisi, saya undang pembicara kedua dari tim oposisi, Muhammad Hanif. Sorry, sebelumnya aku nggak bisa on cam karena sinyalnya benar-benar nggak stabil di sini kalau pakai kamera. Oke.
Terdengar kan ya suaranya berarti ya? Unpad kedengeran kan? Oke. Aku akan mulai speech aku dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, tim government tidak pernah menjelaskan kepada kami mekanisme apa sebagai pengganti dari adanya zonasi-zonasi khusus ini. Mereka selalu mengatakan bahwa kami melakukan accusation, bahwa kami mengira bahwasanya mekanisme yang akan mereka tawarkan adalah mekanisme yang bersifat agresif. Tapi kami tidak pernah mendengar langsung dari tim government bahwasanya mereka memiliki mekanisme-mekanisme yang terarah untuk bisa mengatasi tidak adanya zona khusus tadi. Oke, seperti langsung masuk ke poin tanggapan kami, bahwasanya mereka menyatakan bahwa adanya privilege untuk perempuan. Adanya zonasi khusus itu hanya akan bisa dinikmati oleh perempuan. Oke, kami mengakui bahwa privilege itu ada, bahwa orang-orang seperti Puan Maharani, orang-orang seperti Rahel Saraswati datang dari endorsement politik yang kuat, datang dari kerabat-kerabat yang kuat. Tapi kita juga harus melihat sisi lain, bahwa laki-laki juga diperlakukan seperti sama. Laki-laki juga di-endorse oleh privilege yang sama. Oleh karena itu, bahwa dalam kasus ini, privilege gender tidak bisa digunakan sebagai kacamata yang utuh. Privilege yang utama yang digunakan di sini adalah privilege dana, privilege dari kerabat politik. Itu kenapa? Privilege itu tidak hanya dirasakan oleh perempuan, tapi juga laki-laki juga merasakan itu. Itu poin pertama. Selanjutnya adalah edukasi. Di dalam model kami, di status quo, kami memberikan edukasi. Mereka selalu mengatakan bahwasanya kami tidak memberikan edukasi, bahwa form dari government action ini tidak memberikan edukasi. Tapi nyatanya kami memberikan edukasi. Kami mempotret wanita sebagai orang yang mampu dan setara lewat memastikan keterwakilan mereka. Bagaimana cara tim dari government memastikan di case dari tim government lewat orasi atau misalkan radical action, karena kami tidak menemukan mekanisme yang mekanisme untuk mengganti dari adanya kuota khusus ini misalnya lewat orasi atau radical election secara aktif, maka perempuan tidak dianggap lemah. Model edukasi apa yang Anda akan berikan untuk mengedukasi masyarakat saat Anda begitu agresif kepada masyarakat itu sendiri, saat Anda begitu agresif kepada status quo yang ada sekarang? Oke, selanjutnya adalah bentuk proteksi yang lain yang kami berikan adalah kami sadar masyarakat tidak begitu culas. Contoh zonasi yang lewat perempuan, kayak tanggapan selanjutnya adalah saat tim dari government menyatakan bahwa sifat dari affirmative action itu kecil. Kami ingin menjelaskan bahwa Anda harus melihat di status quo sekarang, bahwa dari adanya kuota khusus seperti tadi, kita bisa melihat bahwa ada keterwakilan perempuan dari Rahel Saraswati saat dia mencoba untuk mempropos adanya RUU PKS. Walaupun RUU itu tidak berhasil, digolkan, namun awareness dari masyarakat, pendidikan dari masyarakat mengenai bahwa mana pelecehan seksual, bahwasanya masyarakat selama ini tidak pernah tahu bahwa ternyata saat Anda melakukan pelecehan seksual itu bukan cuma secara verbal, tapi Anda juga melakukan pelecehan seksual secara kontekstual, tapi juga secara verbal. Anda sudah bisa dimasukkan sebagai itu. Itulah keterwakilan yang kami ingin berikan lewat zonasi khusus itu. Oke, sekarang langsung masuk kepada poin-poin perdebatan kali ini. Poin-poin substantif dari kami. Kami menjelaskan bahwa analisis prinsipal kami seperti tadi bahwasannya tim government bilang bahwa wanita harus nurut dengan society, dan government action itu ada karena wanitanya tidak memiliki ruang. Dewan Juri yang terhormat, status quo sekarang memang menunjukkan bahwa pengakuan atas keberadaan dari wanita dalam hal ini berupa gaji dan status pekerjaan di dalamnya, di mana keterjaminan atas akses suatu individu untuk masuk ke dalam suatu capaian yang mereka inginkan, dikarenakan status quo asas ini kami memberikan akses terjamin adanya pemberian kuota khusus untuk perempuan yang merupakan kaum yang tidak dianggap sama dengan pria. Kami merasa bahwa argumentasi mengenai ketidakadilan atau diskriminasi atas perbuatan kami tidak bisa dibuktikan oleh tim pemerintah. Kami akan mengenakan konsep equity atau pemberian akses sebagai proteksi bagi perempuan untuk dapat ada di level yang sama dengan laki-laki. Yang pertama, kami menjelaskan kembali konsep equity. Kami mencoba melakukan proteksi awal terhadap ketersediaan akses perempuan untuk mendapat kedudukan yang mereka mau. Sebagai contoh, dalam anggota DPR, saat kami memberikan standar kuota yang harus dipenuhi sebagai proteksi kepada mereka, dan apa yang disebut diskriminasi adalah saat kami menakar kuota itu yang faktanya bukan momen di mana kuota ini penuh. For example, kayak misalnya sebagai contoh, kuota ini misalkan hanya untuk 5 orang perempuan. Saat di mana momen kuota 5 orang perempuan yang terpenuhi, apakah berarti perempuan-perempuan lain tidak bisa mengisi kuota lain? Perempuan lain masih bisa mengisi kuota-kuota yang lain. Kami menjamin adanya keterwakilan publik. Tapi yang salah diartikan bahwa ini adalah bentuk dari diskriminasi. Tidak. Kami tidak merasa ini adalah bentuk dari diskriminasi. Kami memproteksi jalur sebagai intensi baik dari pemerintah untuk membantu pergerakan perempuan itu sendiri. Pemerintah harus bisa, tim dari afirmatif harus bisa menjelaskan kepada kami bagaimana masalah feminist movement di case mereka harus dibuktikan dengan menolak intensi baik dari pemerintah yang sudah ada di status quo sekarang. Langsung masuk ke dalam 2 argumen, bahwa yang pertama, kuota ini hadir pada saat semua alternatif sudah gagal. Tim pemerintah harus bisa menjawab pertanyaan
pertanyaan, model apa yang cocok untuk bisa melakukan mitigasi terhadap ketidakseimbangan gender tanpa ada kuota? Kita harus mengetahui bahwasanya laki-laki memiliki peran yang tinggi. Oleh karena kami harus memastikan bahwa ada keseimbangan. Walaupun keseimbangan itu hanya lewat perwakilan, ini kami bisa untuk menjelaskan bahwa itu ada. Sedangkan di tim government tidak pernah memberikan kami mekanisme yang pasti bahwa zonasi-zonasi khusus itu akan bisa digantikan oleh mekanisme yang mereka bawa. Itulah kenapa mereka harus bisa menjawab itu. Sedangkan di speaker pertama mereka dan juga di speaker kedua mereka tidak pernah menyentuh mekanisme. Mereka hanya fokus untuk menyerang kami. Mereka hanya fokus untuk menyerang bahwasannya ada kekurangan yang terjadi di status quo. Tapi mereka tidak pernah mencoba untuk mengengage debat ini, bahwasanya mereka juga punya solusi atas permasalahan ini. Mereka hanya menyatakan bahwa ini adalah kepentingan untuk ada diskursus atau segala macamnya. Dan kami juga harus menjelaskan bahwa tanpa ada kuota ini sendiri, kami merasa bahwa opini dari pemerintah terlalu naif untuk mengatakan bahwa society ini dipenuhi oleh orang-orang yang sudah maju berpikir. Di first speaker tadi dia menjawab bahwasanya di status quo sekarang sudah ada banyak sekali orang-orang yang sudah maju dalam berpikir. Sedangkan di second speaker tadi ada semacam bahwasanya dia mengatakan bahwasanya society tidak begitu maju dalam berpikir. Ini yang harus kami point out di sini, bahwasanya banyak orang yang tidak menyadari society itu tidak dipenuhi oleh orang yang sudah maju berpikir. Dan independen seperti feminis misalkan, dari segi laki-laki, kita harus membahas dari segi laki-laki. Banyak orang yang belum menyadari peran perempuan untuk akses lebih tinggi. Saat ada banyak kasus di mana perempuan narasinya misalnya harus kerja di rumah, seberapa banyak perempuan yang siap untuk menjadi feminis saat mentalitas independennya itu sendiri belum ada di society sendiri. Kami menyebut pemberian kuota ini adalah pemberian power yang nyata, yang tangible untuk perempuan dalam menentukan jalannya. Endorsement dari pemerintah memberikan mereka modal, dan saat mereka bisa membuktikan bahwa mereka layak, narasi-narasi dari masyarakat akan berubah dengan sendirinya. Seperti contoh, dalam worst case kasus mereka, saat keterwakilan perempuan tidak ada di parlemen, siapa yang akan menaikkan isu pelecehan kesetaraan gender? Siapa yang akan menaikkan isu-isu penting lainnya? Siapa yang akan menjadi suara dari pemerintah? Mereka tidak pernah menjelaskan keterwakilan itu. Keterwakilan itu hanya akan ada dari sifat-sifat yang bersifat agresif atau segala macamnya. Dan itu pun juga dibantah oleh mereka bahwa mereka tidak melakukan sifat-sifat yang agresif. Mereka hanya menggunakan diskusi-diskusi. Kami ingin tim government menunjukkan kepada kami apa cara agar orang-orang ini, agar keterwakilan perempuan ini tetap ada walaupun tanpa ada zonasi khusus. Untuk itu kami sangat amat bangga untuk menolak mosi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih pembicara kedua dari tim oposisi. Selanjutnya saya panggil pembicara substantif terakhir dari tim pemerintah, Giovanni Nixon. Kedengeran nggak? Gue cabut telepon. Kedengeran nggak? B, kedengeran kah? Oke. Timer. Sorry. Mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. KGB yang perlu kita ketahui ketika kita membicarakan soal social movement atau feminis adalah apakah kita mau settle for less dengan benefit pragmatis yang diberikan oleh kaum laki-laki saat ini, atau kita masih harus membangun naratif equality yang kami inginkan dari tim pemerintah. Yang harus kita ketahui, social movement tidak hanya membicarakan soal apakah kita dapat mendapatkan benefit yang kecil, tapi kita harus mengubah stigma dan cara berpikir dari habituation dan dari naratif yang ada di masyarakat, dan kami berpikir bahwa itu merupakan sesuatu yang sangat jangka panjang. Hal pertama yang tim oposisi berusaha bilang, mereka bilang bahwa kami tidak memiliki mekanisme. Pembicara pertama pemerintah sudah membicarakan bahwa kami akan melakukan call out, kami akan menciptakan diskusi, campaign, dan awareness, tapi apa yang kami bilang adalah kami tidak setuju dengan affirmative action yang diberikan, karena affirmative action hanya memberikan sebuah labirin bahwa false sense of success, bahwa feminis sudah berhasil, namun efek yang diberikan tidaklah signifikan. Jika mereka bilang bahwa kami akan anarkis dan kasar, kami merasa tidak apa-apa, karena social movement pada dasarnya membutuhkan ampliance yang besar dari masyarakat untuk menciptakan
sebuah chamber di mana orang dapat berbicara. Seperti Black Lives Matter di USA, ketika orang mulai bersifat anarkis, mereka mulai didengar, kami tidak apa-apa dengan jika itu menjadi worst case scenario. Namun kami berpikir hal ini bukanlah mengenai mekanisme, tapi mengenai benefit mana yang ingin feminisme ambil, apakah sekarang atau apakah kami masih harus memperjuangkan hak wanita pada dasarnya. Namun yang kedua, tim oposisi juga berbicara bahwa mereka ingin mengedukasi dan menciptakan narasi bahwa perempuan adalah perempuan yang mampu dan bisa setara dengan laki-laki. Pertanyaannya, ketika pembicara pertama dan kedua dari tim pemerintah sudah menjelaskan bahwa terciptanya affirmative action memberikan sebuah ilusi bahwa wanita sudah dipenuhi keputusannya, mengapa dan affirmative action ini diciptakan oleh laki-laki, mengapa kemudian wanita menjadi setara dengan laki-laki? Karena di oposisi, naratif yang tercipta adalah wanita butuh laki-laki untuk menciptakan akses bagi wanita, sehingga wanita selalu derajatnya berada di bawah laki-laki. Maka kami berpikir bahwa affirmative action atau zona-zona khusus yang ada di masyarakat merupakan hal yang sangat buruk. Masuk ke dalam dua titik kritis yang ingin saya bicarakan. Pertama, manakah yang akan menciptakan konsepsi yang lebih baik terhadap wanita? Namun yang kedua, apakah affirmative action merupakan sesuatu yang efektif? Mari kita berbicara pertama terhadap konsepsi terhadap wanita. Karena kedua tim berpikir bahwa feminis harus menciptakan konsepsi bahwa wanita adalah wanita yang mampu setara dengan laki-laki, dan kita harus mengubah persepsi laki-laki bahwa wanita juga capable. Yang pertama, mari kita berbicara soal kasus ketika ada representasi di DPR. Yang perlu Anda ketahui, KGB, di dalam DPR, mengapa ada affirmative action? Dahulu adalah karena banyak sekali laki-laki yang bilang, ya udah kita kasih 1 atau 2 posisi aja bagi wanita. Mengapa ini penting? Karena itu menciptakan narasi bahwa affirmative action selalu dibuat oleh laki-laki, dan laki-laki masih memiliki kemampuan untuk mengkontrol nasib dari setiap wanita. Walaupun tim oposisi bilang kalau nanti, tapi wanita nanti bisa didengar dan bisa menciptakan berbagai macam rancangan undang-undang yang baik, kami tidak merasa demikian. Karena pada dasarnya, banyak sekali laki-laki di DPR yang bilang, kalau cewek ini, dia masuk ke DPR bukan karena dia capable, tapi hanya karena dia dibantu dan supaya ada kuota wanita saja. Apa yang terjadi? Walaupun wanita di DPR ini berusaha untuk menceritakan mengenai kasus diskriminasi, ketika oposisi bilang bahwa patriarki sangat kuat, maka rancangan undang-undang tersebut akan ditolak juga dalam DPR. Namun yang kedua, ini juga sudah menjelaskan bahwa hanya mereka yang privilege yang bisa masuk ke DPR. Sehingga kami berpikir, tim oposisi merespon dengan bilang laki-laki juga privilege. Namun kami merasa bahwa debat ini membicarakan most vulnerable actors, yaitu wanita, dan laki-laki walaupun sudah ada yang privilege, namun memiliki kuota yang lebih banyak, sehingga mereka dapat masuk lebih baik, dengan lebih gampang ke DPR. Yang kedua, mari membicarakan tentang kasus gerbong kereta, misalnya, ketika mereka berbicara soal pelecehan yang terjadi pada wanita. Yang perlu diketahui, saat ini terdapat stigma bahwa wanita adalah mereka yang merupakan target, dan wanita tidak bisa melindungi diri atau tidak bisa meng-call out laki-laki ketika laki-laki meng-harass mereka. Hal ini merupakan sebuah hal yang jelek ketika Anda memberikan gerbong khusus bagi wanita. Karena pada hal itu menciptakan naratif bahwa wanita tidak bisa melawan laki-laki, wanita hanya bisa berlindung pada gerbong kereta yang perlindungan yang diciptakan oleh laki-laki. Yang kedua, mengenai sexual harassment. Kami berpikir bahwa saat ini naratif yang dimiliki oleh laki-laki sangatlah buruk. Karena yang perlu kita lakukan sebagai feminis adalah mengedukasi pria bahwa catcalling atau menyentuh wanita tanpa konsen bukanlah hal yang wajar. Karena saat ini banyak sekali laki-laki yang bilang kalau mereka bisa menyentuh wanita, contohnya karena wanita itu memakai baju terbuka. Namun ketika wanita itu memakai buka, mereka tetap di-harass secara seksual. Hal ini menyebabkan bahwa ketika kita setuju dengan gerbong khusus wanita, contohnya hal itu menciptakan naratif bahwa wanita hanya bisa berlindung, dan kita tidak pernah meng-call out laki-laki dan meng-call out laki-laki, contohnya. Namun yang kedua, kami juga merasa kalau mari kita berbicara soal efikasi dari affirmative action ini. Tim oposisi berkata bahwa tidak apa-apa ketika ada satu orang wanita di sebuah perusahaan atau di sebuah DPR. Namun 3 layer. Satu, jumlah wanita ini hanya 0,5% dari seluruh wanita yang ingin masuk ke DPR, atau ketika manajer di perusahaan ini hanya 0,05% dari seluruh wanita yang bekerja di sana. Namun kalau misalnya kita bawa ke contoh perusahaan misalnya, hal ini akan menyebabkan diskusi yang diciptakan akan menyimpang dari apa yang seharusnya dibicarakan. Misalnya,
permasalahan wanita saat ini di status quo adalah kita butuh gaji yang sama atau kita butuh cuti hamil yang lebih besar, lebih panjang misalnya. Namun karena company sudah bisa cuci tangan dengan bilang, tapi kan kita udah ngasih tempat buat wanita sebagai manajer. Sehingga hal ini menjadi mixed match solution, di mana terdapat masalah yang lebih besar seperti pelecehan seksual atau seperti gaji yang sama, namun pemerintah dan perusahaan bisa lari begitu saja. Namun yang terakhir, yang membuat kami berpikir bahwa proposal dari tim ide dari tim oposisi bukanlah sebuah ide yang efektif, karena ketika Anda melakukan affirmative action, di mana wanita sudah dibantu, dan ketika mereka menjadi manajer atau menjadi DPR, dan mereka tidak melakukan kerjanya dengan baik, terdapat dua hal. Nomor satu, ketika mereka fuck up, maka pada saat itu juga pria akan berkata, tuh kan udah dikasih bantuan, tapi masih nggak bisa. Itu membuktikan bahwa wanita berada di ujung tanduk ketika mereka harus melakukan semua pekerjaannya dengan baik, dan ketika mereka menjadi tidak baik, ini menjadi representasi seluruh wanita kalau mereka tidak capable. Namun yang kedua, ketika mereka melakukan pekerjaan dengan baik, pria juga tidak akan mengappreciate pekerjaan ini, karena mereka berpikir bahwa ini tetap pekerjaan mereka baik, karena dari awal laki-laki sudah membantu mereka dalam pekerjaannya, sehingga hal ini tidak menciptakan kesetaraan gender yang kami inginkan dari tim pemerintah. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara ketiga tim pemerintah. Sekarang saya undang pembicara substantif terakhir dari tim oposisi, Dewa Made. Saya akan memulai dalam hitungan 3, 2, 1. Yang perlu dijelaskan di sini adalah tentang kuota itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Ketika kita memberikan kuota terhadap perempuan, kuota yang bisa diperebutkan ada di status quo, Dewan Juri yang terhormat. Jadi perempuan juga bisa memperebutkan kuota tersebut di selain kuota perempuan itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Buktinya dalam gerbong tetap ada gerbong yang campuran, Dewan Juri yang terhormat, yaitu perempuan dan juga laki-laki dicampur dalam satu gerbong itu. Namun kita juga tetap memberikan perlindungan terhadap perempuan yang kami kira trauma dan juga yang kami kira vulnerable, dan juga yang kami kira bahwasanya mereka memiliki karena kami kira bahwasanya mereka merasa tidak aman untuk dilecehkan, seperti yang kita ketahui bahwasanya yang mereka juga bilang bahwasanya banyak terjadi pelecehan, dan kita memberikan hal itu kepada perempuan-perempuan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Tim seberang tidak dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan-perempuan yang merasa tidak aman, Dewan Juri yang terhormat. Mereka tidak bisa memberikan dan menjelaskan bagaimana hal itu dapat di mekanisme mereka dapat mengatasi hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian mereka menjelaskan bahwasanya tentang sistem patriarkal, Dewan Juri yang terhormat, yang tidak awareness, dan kita harus men-point out. Hal ini juga terjadi di status kami, Dewan Juri yang terhormat. Kita tetap melakukan kampanye karena pada dasarnya sejalan dengan tujuan kami, Dewan Juri yang terhormat, karena kami juga mampu melindungi perempuan di tempat mereka. Bagaimana melindungi perempuan tersebut, Dewan Juri yang hormat, mencegah trauma ataupun merasa tidak aman, Dewan Juri yang hormat. Setidaknya kasus yang terjadi sekarang tidak semakin buruk, Dewan Juri yang hormat, tidak semakin banyak perempuan yang menjadi korban pelecehan ataupun lainnya, Dewan Juri yang hormat. Mereka dapat menang apabila dapat menjelaskan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini, dan kami juga dapat menjelaskan bagaimana kami juga dapat menyelesaikan permasalahan yang saat ini, dan juga dapat memberikan impact ke depan, Dewan Juri yang hormat. Kemudian juga mereka menjelaskan bahwasanya dengan hal ini mereka akan mereka akan memberikan mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana melawan secara aktif, Dewan Juri yang hormat. Mereka tidak dapat memberikan, mereka hanya menjelaskan konsepsi, mengubah konsepsi dan lain-lainnya, Dewan Juri yang hormat. Tapi di sini mosi yang kami perdebatkan adalah melawan secara aktif terhadap kuota-kuota tersebut, Dewan Juri yang hormat, dan mereka tidak dapat menjelaskan hal tersebut, Dewan Juri yang hormat. Kemudian mereka juga menjelaskan bahwasanya contoh-contoh yang pertama adalah CEO, Dewan Juri yang terhormat. Kami berpikir bahwasanya tidak segampang itu CEO untuk selalu dapat ke atas, Dewan Juri yang terhormat, untuk dapat menjadi CEO itu, Dewan Juri yang terhormat. Dia juga harus capable, dan apabila dia mengatakan bahwa saya tidak capable dan maju, itu tidak mungkin terjadi, Dewan Juri yang terhormat. Jadi apa yang mereka inginkan merit itu tidak terjadi, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian mereka juga menginginkan diskusi masalah policy, Dewan Juri yang terhormat. Tapi bagaimana ini akan terjadi di kasus mereka ketika kita tidak memiliki representasi, Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan kita ada perempuan, contohnya Puan Maharani sebagai representasi kita dapat menyampaikan ke Puan contoh perempuan yang
Dan contoh salah satu perempuan yang kabel yang berkemampuan adalah Najwa Shihab Dewan Jurang Terhormat. Dia berprivilege dan juga dia menunjukkan kemampuan dan respect. Ini bukti bahwasanya perempuan ketika juga diberikan kuota dan mereka berprivilege, mereka juga berkemampuan Dewan Jurang Terhormat. Kemudian juga mereka dan bagi kami itu hal yang normal untuk fokus terhadap bantuan Dewan Jurang Terhormat. Mengapa? Karena tidak seburuk itu, dan karena kadang minoritas membutuhkan bantuan untuk keep up Dewan Jurang Terhormat. Walaupun bukan bantuan absolut, tapi setidaknya ada, dan di case pemerintah hal ini tidak terjadi di Dewan Jurang Terhormat. Kemudian, mereka juga melihat bahwasanya hal ini akan memberikan suatu naratif bahwasanya perempuan itu lemah Dewan Jurang Terhormat. Kami percaya bahwasanya naratif di kita bukanlah perempuan butuh laki-laki dan diberikan affirmative action Dewan Jurang, bukan itu, tapi narasi di kita adalah kuota spesial sebagai pintu untuk membuka representasi perempuan, tetapi kita tak menunjukkan bahwasanya kita capable atau berkemampuan untuk menempati kuota tersebut Dewan Jurang Terhormat. Buktinya sekarang makin banyak juga wanita yang maju tanpa kuota Dewan Jurang Terhormat, seperti Menteri Susi, Bu Risma, dan ini adalah representasi mereka yang bahwasanya makin banyak wanita yang maju Dewan Jurang Terhormat. Kemudian pemerintah juga ingin menjelaskan bahwasanya dengan mengubah stigma dan naratif tanpa menjelaskan bagaimana caranya Dewan Jurang Terhormat. Kita di oposisi, ketika kita pakai affirmative action, kita nggak mereka menanyakan bahwasanya kita di oposisi ketika pakai affirmative action, apakah tidak bisa mengubah stigma dan bisa Dewan Jurang Terhormat. Mengapa? Karena banyak wanita yang berawal dari spesial kuota, tapi nantinya diakui oleh laki-laki karena mereka menempati kuota tersebut Dewan Jurang Terhormat. Dan mereka juga mengatakan bahwasanya contoh yang di gerbong kereta itu akan menunjukkan bahwasanya perempuan itu tidak kuat Dewan Jurang Terhormat, dan tapi Dewan Jurang Terhormat tetap ada gerbong campur, dan kalau ada yang di gerbong wanita tersebut, khusus wanita, tetap tidak problematik karena ada perempuan yang misal menyampaikan tidak nyaman dengan atau mereka mengalami trauma tersebut Dewan Jurang Terhormat. Kemudian Dewan Jurang Terhormat mereka juga menyampaikan bahwasanya mereka menginginkan untuk membuktikan atau mengkampanyekan bahwa perempuan kuat dan hebat. Hal itu dapat tercapai Dewan Jurang bukan dengan menghapus perlakuan khusus seperti kuota Dewan Jurang. Kenapa? Karena special treatment ada karena adanya diskriminasi dan juga ketraumaan. Dewan Jurang. Special treatment bisa membantu perempuan yang belum sanggup atau berdiri sendiri, sehingga mereka sebagai feminis juga harus bijak untuk melakukan hal tersebut. Dan Dewan Jurang Terhormat, perempuan yang lemah itu, pandangan terhadap perempuan lemah itu eksis karena adanya laki-laki yang patriarki, bukan lemah karena adanya bantuan Dewan Jurang Terhormat. Bantuan itu normal untuk minority, dan society juga sangat menormalkan hal itu ketika ada minority ataupun orang yang itu diberikan bantuan. Itu sangat hal yang biasa yang terjadi di kaum minoriti tersebut Dewan Jurang Terhormat. Dan yang kami tangkap bahwasanya mereka menginginkan bahwa perempuan dianggap sebagai orang yang kuat dan juga diskusi tidak dapat tercapai di kasus mereka karena mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana diskusi dapat tercapai ketika mereka tidak mempunyai representatif, dan bagaimana hal itu dapat dan bagaimana mereka juga dapat bagaimana juga mereka dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan ketika perempuan itu merasa terancam dan juga merasa tidak aman Dewan Jurang Terhormat. Dengan berbagai alasan dan kemudian kami menyampaikan bahwasanya di kasus kami, mengapa kami mendukung hal tersebut, karena ada berbagai karakteristik dari perempuan itu, ada berbagai jenis dari perempuan itu Dewan Jurang Terhormat seperti yang sudah saya sebutkan. Kemudian tujuan dari gerakan feminis itu adalah juga melindungi perempuan itu Dewan Jurang Terhormat. Dan kemudian apabila mereka mempertanyakan terkait keberlanjutan, itu tetap ada Dewan Jurang Terhormat karena kami setidaknya memberikan dan terus melanjutkan kampanye kami Dewan Jurang Terhormat. Dan pada akhirnya kami juga dapat memberikan hal tersebut kepada memberikan pengertian edukasi terhadap society itu sendiri, dan akhirnya kita juga dapat mencapai suatu solusi yang continuity atau suatu solusi yang berkelanjutan Dewan Jurang Terhormat. Kemudian mereka juga mengatakan bahwasanya bantuan dan mereka mempoint out bahwasanya bantuan itu tidak absolut, tapi Dewan Jurang Terhormat setidaknya kita memberikan bantuan tersebut Dewan Jurang Terhormat. Di kasus mereka tidak ada affirmative action sama sekali Dewan Jurang Terhormat. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara ketiga tim oposisi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi pembicara balasan. Saya undang pembicara balasan dari tim oposisi terlebih dahulu, Rahmi Nur Aziza. Dengar, Kak? Ya, terdengar.
Dewan Juri terhormat, kami percaya bahwa kedua tim di sini memiliki tujuan yang sama sebagai feminis, yaitu ingin mengenalkan nilai-nilai feminis dan memperjuangkan kesetaraan gender di masyarakat. Namun perbedaan di sini adalah kami sebagai tim oposisi tidak ingin melawan affirmative action yang ada, sedangkan mereka sebagai tim oposisi ingin melawan affirmative action yang ada. Dan kami merasa bahwa harus kami akan lebih pada akhir dan kami telah menyampaikan argumen kami. Yang pertama mengenai kami dengan tidak melawan aktivitas ini akan mempermudah untuk menyampaikan nilai feminis masyarakat. Mereka memang menyangkal bahwa ini akan memperlambat, ini tidak akan membuat suara kami didengar, tapi mereka juga tidak pernah menjelaskan bagaimana dengan melawan aktivitas ini mereka akan didengar di masyarakat. Sehingga kami merasa bahwa setidaknya kami sebagai tim oposisi telah menjelaskan bagaimana benefit-benefit yang akan didapat dan bagaimana kami akan setidaknya didengar di masyarakat, sementara mereka sama sekali hanya dismisif dan hanya berpegang pada diskusi-diskusi yang mereka sebutkan tanpa sebenarnya menjelaskan bagaimana selanjutnya diskusinya akan terjadi dan juga hormat. Selain itu, kami merasa bahwa tim proposisi terlalu asumtif di sini. Mereka selalu berkata mereka ingin kesetaraan, mereka ingin suara mereka didengar, namun tidak pernah menjelaskan secara rinci bagaimana cara agar suara mereka didengar. Mereka hanya berkata diskusi akan lebih efektif, namun tidak pernah menjelaskan bagaimana diskusi akan terjadi dengan kondisi saat ini yang sangat diskriminatif. Kami merasa bahwa tim pemerintah di sini terlalu taking for granted, menggampangkan keadaan saat ini. Kami merasa bahwa mereka menganggap semua wanita merupakan wanita yang kuat, independen, dan mampu segalanya sendiri. Ketika pada kenyataannya, sebenarnya banyak wanita yang masih lemah dan memang butuh perlindungan. Oleh karena itu, kami sebagai tim oposisi ini tetap menggunakan affirmative action karena kami sadar gerakan feminis ini tidak dapat melindungi seluruh wanita, sehingga ketika pemerintah memberikan intensi baik untuk melindungi wanita ini dengan memberikan affirmative action, saya merasa bahwa hal tersebut sangat tidak apa-apa. Sementara pada kasus tim pemerintah, mereka tidak dapat menjamin keselamatan wanita ini dan hanya berfokus pada pembuktian pada laki-laki bahwa mereka mampu. Memang benar kita butuh membuktikan bahwa kita seorang laki-laki, tapi tentunya keamanan member kita merupakan hal yang paling utama. Kita tetap dapat menggerakkan lain-lain kita tanpa perlu mengorbankan wanita yang lainnya. Gerbong wanita akan menciptakan, mereka berkata bahwa gerbong wanita akan menciptakan narasi bahwa wanita hanya bisa berlindung. Gerbong wanita tidak berarti bahwa semua wanita akan masuk gerbong itu. Tetap ada gerbong biasa, tetap ada gerbong campuran, tetap ada wanita yang akan masuk ke gerbong campuran. Tujuan adanya gerbong wanita ini hanyalah untuk melindungi wanita-wanita yang vulnerable. Gerbong wanita ini berarti kita memberikan opsi dan juga safe haven untuk mereka, sama halnya dengan parlemen itu sendiri. Bukan berarti karena ada kuota parlemen, berarti tidak ada wanita yang bisa maju sendiri ke parlemen. Ini hanyalah opsi Dewan Juri terhormat. Selain itu, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, nantinya pun ketika di parlemen mereka sudah dapat kursi, kinerja yang akan dilakukan oleh wanita ini akan membuktikan bahwa mereka mampu dan setara laki-laki, dan menurut kami ini sudah sangat cukup. Mereka juga berkata tidak apa-apa menjadi anarkis dengan menentang Black Lives Matter. Namun kami percaya hal tersebut tidak dapat disamakan. Kenapa? Karena Black Lives Matter telah dipilih sejak lama dan memang memiliki kekuatan untuk maju sendiri. Beda dengan feminisme yang masih baru di Indonesia, masih kurang orang yang mengerti, sehingga ketika kita bertindak anarkis ini tidak akan memberikan efek apa-apa dan yang terhormat. Mereka tidak dapat menjelaskan mengapa meningkatkan awareness di masyarakat akan lebih efektif dan most likely untuk terjadi ketika kondisi saat ini diskriminasi dan termarginalisasi. Dalam kasus ini setidaknya kami butuh langkah awal untuk menarik perhatian masyarakat laki-laki, dan ini melalui affirmative action. Karena ketika tujuan tim proposisi adalah untuk mengirimkan narasi dengan menjunjung nilai feminisme, hal tersebut akan tetap terjadi di tim kami tanpa harus mengorbankan wanita-wanita yang lainnya. Maka jika kita bandingkan sebagai tim oposisi, kami merasa bahwa kami telah menjelaskan dengan rinci mengapa affirmative action akan membantu kami gerakan feminisme untuk menjalankan lain-lain kita, dan kita membuktikan bahwa kita mampu didengar, sementara mereka bersikap asumtif dan naif tanpa menjelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih pembicara balasan dari tim oposisi. Sekarang saya undang pembicara terakhir untuk keseluruhan debat, pembicara balasan dari tim pemerintah, Azalia. Sebentar, mau set timer. Pidato akan dimulai dalam 3, 2, 1.
Dewan Juri sepertinya ada kebingungan di sisi oposisi seperti apa itu bentuk aksi afirmatif. Sebenarnya aksi afirmatif itu tidak sesimpel menyediakan platform perbincangan bagi para feminis-feminis. Aksi afirmatif adalah aksi yang besar, memberikan jabatan yang tinggi atau memberikan suatu kursi yang penting terhadap wanita. Inilah di mana debatnya ada. Jika oposisi ingin membicarakan tentang platform-platform wanita untuk berbicara, saya rasa platform untuk wanita dan feminis menyuarakan pendapat sudah ada kan. Ada sosial media, ada gampang untuk wanita untuk mensubmit tulisan opini mereka di media-media massa agar dia didengar misalnya. Tapi bukan ini perdebatan kita kan, karena kita tidak hanya membicarakan apakah wanita sudah didengar sekarang, tapi apakah aksi afirmatif akan memberikan dampak yang berkepanjangan dan dampak yang positif terhadap wanita-wanita tidak aja feminis namun juga wanita akar rumput kan. Dewan Juri, begini cara Anda untuk menilai debat ini. Kedua tim ingin memberi akses terhadap wanita. Pertanyaan di debat ini menjadi bagaimana pemberian akses tersebut bisa berkepanjangan bahkan tanpa memerlukan aksi afirmasi lagi. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya akan menjawab concern oposisi mengenai model atau mekanisme feminisme di sisi kami. Pertama, saya pikir mekanisme atau model bukan suatu hal yang penting untuk perdebatan ini bagi sisi proposisi. Karena jika kita menelaah sisi histori feminisme, mereka juga tidak beroperasi dengan mekanisme yang terstruktur atau rapi seperti DPR atau pemerintahan misalnya. Mereka tidak diberikan bantuan dari laki-laki kan. Namun mereka beroperasi berdasarkan rasa perjuangan atau kesedihan dan menginginkan kehidupan yang lebih aman atau baik bagi wanita-wanita lain. Bagaimana wanita-wanita di tahun 20-an misalnya mendapat hak dengan demo dan mendorong demand dan beraksi anarkis. Ini sebuah model yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh pembicara pertama saya yang dia dengan jelas mengatakan bahwa kita akan selalu call out laki-laki yang berbicara seksis. Lalu pembicara ketiga saya juga mengatakan bahwa kita akan terus-terusan bersikap anarkis agar didengar orang dan dilihat bahwa aksi ini adalah aksi yang legit dan aksi yang besar kan. Saya tidak mengerti mengapa oposisi selalu mendorong burden mekanisme. Jadi jangan melihat bahwa hal tersebut merupakan hal yang besar di debat ini. Selanjutnya, konteks status quo yang diberikan oleh sisi oposisi juga sangat aneh. Pembicara 1 dan 2 berkata bahwa masyarakat belum progresif, di mana kami setuju terhadap konteks tersebut. Namun tiba-tiba pembicara ketiga mengatakan bahwa masyarakat sudah progresif. Jika masyarakat memang sudah progresif, maka aksi afirmatif tidak lagi dibutuhkan kan? Maka kasus kita yang menjelaskan bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah diskursus agar orang-orang ingin dan mau mengganti pikiran mereka menjadi kasus yang lebih valid dan menjadi kasus yang lebih penting di debat ini. Jadi saya bingung kok dalam konteks apa sisi oposisi berdebat dalam perdebatan ini, karena bahkan status quo mereka pun aneh. Mari masuk ke kelas kami, yaitu akses berkepanjangan atau sustainable bagi wanita. Oposisi mengatakan bahwa untuk mendapat akses yang berkepanjangan dibutuhkan aksi afirmatif agar ada representasi wanita di kursi-kursi penting, agar ada kebijakan yang ramah perempuan dan akhirnya ada proteksi. Pertanyaannya menjadi, apakah figur representasi yang sudah dipilih tersebut seperti Puan misalnya memberi perlindungan dan kebijakan yang jelas bagi wanita akar rumput kan? Karena jika mereka ingin memberi benefit proteksi, mereka harus menjelaskan proses dan kemungkinan pembuatan kebijakan yang ramah dan melindungi wanita. Burden ini tidak pernah dijawab oleh mereka hingga akhir perdebatan. Maka hapus benefit mereka bahwa ada proteksi untuk wanita. Selain itu, mereka tidak pernah membalas poin kami mengapa aksi afirmatif secara prinsip sudah buruk. Sisi kami menjelaskan bahwa fokus aksi afirmatif terlalu fokus terhadap aktor representasi tersebut seperti Puan misalnya, dan membantu wanita-wanita. Dan ini akan menjadi bumerang tersendiri terhadap wanita, di mana wanita selalu dilihat sebagai aktor yang membutuhkan bantuan, aktor yang akan selalu butuh tangan laki-laki misalnya. Juga tidak direspon oleh mereka. Mereka hanya mengatakan bahwa sisi government terlalu mengecil-kecilkan case kita. Selanjutnya, mereka sangat membesar-besarkan perdebatan gerbong kereta. Dewan Juri, menurut saya debat ini harus diperluas dari kasus oposisi harus keluar dari kasus gerbong kereta saja. Karena jika kita ingin membicarakan sexual harassment yang bentuknya fisik, dan jika hal tersebut dilakukan secara publik, ini tidak perlu suatu hal yang struktural untuk mengubah ini kan. Ini terjadi simply karena pria ini merupakan asshole misalnya, dan karena ini juga jika seorang wanita melihat wanita lain diharas, semua wanita itu langsung mengeroyok laki-laki itu misalnya. Jadi tidak perlu suatu aksi afirmatif yang begitu besar untuk melawan hal tersebut kan. Yang butuh kita lawan adalah ideologi atau ide-ide di mana wanita adalah kaum yang terlalu emosional dan terlalu lemah. Dan inilah di mana argumen diskursus kita menjadi sangat penting. Karena setidaknya di bawah government tidak ada narasi bahwa wanita selalu membutuhkan perlindungan atau bantuan pria, maka wanita akan lebih mungkin didengar. Oke, terima kasih kepada bicara bahasan tim pemerintah. Terima kasih juga. Terima kasih kepada tim pemerintah dan tim oposisi untuk perdebatan yang sengit hari ini. Dengan ini saya akan menutup babak perdebatan kali ini. Dipersilakan kepada para peserta untuk kembali ke main room dan menunggu pengumuman 6 besar yang akan lolos ke babak nasional. Oke, good luck.
Thank you, Pak.